kali ini adalah kelanjutan video sebelumnya. Siapa yang udah nonton? Buat yang belum nonton, nonton dulu deh. Karena di situ aku ceritain pertama kalinya julukan Saseng itu muncul. Oke, aku kasih tahu singkatnya. Saseng itu kan singkatan dari Sa Senghwal. Sa itu pribadi, Senghwal itu kehidupan pribadi seorang idol. Dan beberapa tipe ya Saseng yang beda banget dengan fans berat ataupun fans biasa. Jadi buat kalian yang belum nonton, nonton dulu. Karena di video kali ini aku mau lanjut dari video sebelumnya ke kejadian-kejadian yang dilakukan sama Saseng ini kepada para idol. Yang menurut gue di luar Naila banget sih ini. Oke, yang pertama ini kasus yang dialami sama Jungkook BTS. Siapa sih yang nggak tahu Jungkook? Dan siapa di sini yang masih bilang Jungkook? Bukan ya guys, Jungkook. Ini kejadiannya baru banget 11 Juni 2025 sekitar jam 11.20 malam. Seorang wanita asal Tiongkok berusia 30-an tahun mendatangi kediaman Jungkook dan beberapa kali menekan bel rumah. Setelah menerima laporan, kepolisian langsung menangkap wanita itu. Menurut kalian cuma di situ doang kejadiannya? Enggak. Di tanggal 30 Agustus 2025 kediaman pribadi Jungkook BTS ini di Yongsan kembali lagi disusupi. Jadi seorang wanita nih berusia 40-an tahun berhasil masuk ke area parkir rumahnya pada malam hari. Dan itu tertangkap jelas oleh kamera CCTV. Dan yap, langsung dilaporin dan akhirnya ditangkap sama polisi. Gila ya, ini serem banget ya. BTW kalian bisa lihat artikelnya di sini nih ya. Ini real kejadian dan mungkin CCTV-nya nggak di-share ke publik karena kan pasti itu juga melanggar privasi artis. Dan alhamdulillahnya juga pihak agensi ataupun Jungkook itu juga langsung tindak keras perilaku Saseng ini. Iyalah, siapa sih yang maksudnya gini loh, ini rumah tempat kita istirahat tapi malah diganggu gitu. Saseng ini ada-ada aja ya. Lanjut, sebelum invasi rumah ya, senjata teror andalan para Saseng ini nih adalah telepon pribadi. Fenomena Saseng sengaja menelpon idol mereka saat siaran langsung. Itu merupakan cara mereka memverifikasi nomor ponsel yang mereka dapet, tapi secara ilegal itu. Karena dengan nelpon secara live, Saseng kan seperti mendapatkan konfirmasi kayak, ternyata beneran dia masuk nih gitu. Ya kan? Beberapa contoh kasus idol ditelepon Saseng di saat nge-live. Ini yang terjadi sama DK17 menerima telepon dari kontak yang namanya Seungkwan, tapi pas diangkat ternyata si Saseng. Nih kita lihat ya videonya. Udah bener ya, ini bener ya. 승관인 줄 알고 받았는데 승관 이름으로 하고 전화를 jadi kayak ya gue pikir ini Seungkwan, gak taunya pas diangkat bukan Seungkwan. Ini agak ngeganggu sih ya, karena yang dia terima itu namanya Seungkwan. Di posan ini tulisannya tuh Seungkwan인 줄 알고 받았는데 승관이 이름으로 하고 전화를 했네. 사생 진짜 무섭다 무서워. Jadi kayak ya soal ini yang keluar nih di telepon namanya Seungkwan nih. Gue angkat, gue pikir Seungkwan beneran, gak taunya kagak, bukan. Agak ngeganggu banget ya, Wak. Kok bisa sih tapi kayak ke-save gitu nomor orang lain tapi bukan dia. Itu gimana tuh guys? Aku gak ngerti deh. Coba deh komen di bawah. Lanjut, ini kejadian sama mangnenya EXO ya, Sehun. Sehun EXO mengaku pernah menerima lebih dari 100 panggilan telepon sehari dan memilih untuk tidak mengganti nomor karena tahu kalau Saseng itu akan selalu mendapatkan yang baru. Nih kita lihat videonya ya. Kasian banget nih bayi piyiknya aku. 부탁할게요. 전화하지 마세요. Itu kayak tolong ya, jangan telepon. Kasian banget ayang pik gue. Iya, jadi kayak dia dapat sekitaran ratusan lah perharinya gitu. Tapi dia nggak akan ganti nomor telepon karena tahu kalau misalnya nomor telepon yang baru ya tetap aja Saseng bisa dapetin nomornya dia dan telepon lagi, ya kan? Nomor gue aja tuh ya dari gue SMA nomor gue. Dan gue ngerasa banget sih keselnya gimana diteleponin. Dan pasti kan seorang artis Sehun nih mungkin gampang memang ganti nomor telepon. Tapi kan buat nanti ngekontak temennya lagi kayak gue ganti nomor lagi, gue ganti. Capek ya kan, dia juga capek ganti nomor. Ditambah kalau di Korea itu ganti nomor beda sama di Indonesia, bisa asal beli aja, kita nggak harus pakai ID card.
Terus yang lama harus di cancel dulu tuh langganan untuk per bulannya. Karena biasanya di Korea juga tuh ada kontraknya, kayak mau berapa bulan, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, yang kayak gitu. Jadi gak asal tuh buat ganti-ganti nomor. Ribet kan? Ih, di Korea tuh ribet banget soal nomor telepon. Duh, enaknya banget ya saseng-saseng ini ya, bener-bener. Udah deh, kita lanjut aja. Ini yang dialami sama JN Hypen, sampai ngerasa tuh udah mencapai batas kesabarannya. Ya secara terbuka nih memohon dan memperingatkan para penelpon untuk berhenti. Kayak udah kesel banget gak sih? Kayak gue ngeliat mukanya aja itu kayak udah nahan kesel, tapi kayak pengen ngomong kasar, tapi kayak aduh, dia adalah seorang public figure, tapi kayak kelakuan si saseng-saseng ini bener-bener deh, ampun banget. Ya mereka lagi live ya, lu ganggu banget saseng, tolong. Dan gue harap orang Indonesia gak ada yang saseng sih, karena kan rata-rata ya dari negara yang kalian tahu kan, rata-rata tuh komunitasnya dari situ. Semoga gak ada member yang orang Indonesia, please banget. Kita paham banget kan soal norma-norma, ya kan, diajarkan dari kecil ya kan. Jadi moga banget ya. Gue gak pernah denger sih, belum pernah denger, dan jangan sampai denger berita tentang salah satu warga Indonesia menjadi saseng. Duh, tolong banget deh. Dan selanjutnya, oke, jadi ini adalah idol yang berasal dari Indonesia, Ayang Carmen, yang ditelepon bertubi-tubi nih, berkali-kali sama si saseng ketika dia tuh lagi live bareng sama member-member lain. Dan di sini kalian lihat deh videonya deh, lihat sendiri deh. Lihat deh mukanya dia. Dia bener-bener, Carmen ini tuh bener-bener mau ngelihat kayak lagi baik-baik aja, senyum-senyum aja. Padahal sebenarnya lagi, aduh ya Allah, pasti tuh ganggu banget guys, ganggu. Mau di reject, kalau sekali di reject selesai udah nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali gimana? Lagi kerja nih bro, lagi live gitu, lagi pengen interaksi sama para fans. Aduh, nggak ngerti lagi deh, kasihan banget. Bayi gemoynya aku kasihan. Kasian banget sih, ya ampun, gue gak kebayang banget jadi Carmen ini, gak kebayang banget guys. Apa risihnya dia, ditambah lagi live kan, maksudnya mau fokus nih sama ngobrol, interaksi, bacain komen lah, bla 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 segala macem gitu kan. Terus harus kayak, aduh, apa sih faedahnya gitu? Nelfonin tuh apa sih? Gue harap bukan orang Indonesia ya, spam call itu ya, please lah, gak etis banget. Maksudnya mau dinotis sama para fans tuh gak kayak gini caranya, sumpah gak kayak gini. Banyak banget tahu teman-teman gue yang dinotis sama para idolnya mereka tuh kayak dari dance lah, mereka ikut lomba dance lah, apalah bla bla bla, ikut tren di TikTok lah, ya kan. Aduh, sampai pegangin pala gue, takut jatuh ini saking stresnya ini. Lanjut ya, ini yang terjadi sama Renjun dari NCT tahun 2024 ya kejadiannya ya. Itu posisinya Renjun tuh lagi masa hiatus karena masalah kesehatan. Dia curhat di bubble, dan ini agak pinter banget ya. Serius deh, ini dilakukan sama si Renjun NCT. Dia gantian untuk apa? Mengekspos nomor si saseng yang terus-terusan ganggu dia. Ini best banget sih. Kita lihat ya. Di sini Renjun tuh bilang, si Jenny sudah lama ya, ada banyak hal yang ingin aku katakan dan maaf hanya bisa aku katakan di sini. Tolong pengertiannya karena aku sangat frustasi. Cerita yang ingin aku sampaikan hari ini sama sekali bukan tentang si Jenny. Saat hiatus, masa pemulihan aku main ke taman hiburan dan ke tempat lain, healing sambil mencoba hal-hal yang tidak bisa aku lakukan sebelumnya. Aku semakin membaik, tapi kemudian aku melihat suatu postingan bertuliskan, padahal dia sakit kok masih main sih. Melihat itu, aku merasa sangat konyol dan menyedihkan. Lalu apakah orang sakit itu harus selalu depresi, minum obat tiap hari, tak pernah keluar rumah? Aku melakukan yang terbaik untuk pulih demi tujuanku kembali aktif bersama Dream. Untuk itu, aku juga jalan-jalan dan melakukan apa yang ingin aku lakukan, karena dengan begitu aku bisa sembuh. Tapi di jadwal pribadiku ada saseng.
ada penguntit yang menakutkan. Orang itu mengikutiku sampai duduk di kursi sebelahku saat di pesawat dan mengambil foto. Aku merasa sangat terbebani atas hal itu. Bagaimana bisa mereka mengetahui info tiket pesawatku dan dengan menakutkannya duduk di kursi sebelahku. Mereka kalau ditanya pasti jawab, enggak kok, aku nggak ngikutin kamu. Itu sangat membuatku stres. Hari ini juga ada beberapa panggilan telepon yang aku terima dan karena aku kira tukang paket, mereka mengatakan apakah benar ini temanku bla 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 bla. Dan di profil mereka tertulis nama memberku. Apa benar ini cuma kebetulan? Berapa usiamu? Aku tidak akan membiarkan orang yang mengganggu kehidupan pribadiku. Aku tidak akan diam saja jika ada yang mengganggu kehidupan pribadiku sebagai Hwang Renjun, bukan sebagai artis. Meskipun jika aku merugi, aku akan bertarung semaksimal agar mereka menerima hukuman. Dan di sini Renjun mengirimkan screenshot dan menuliskan nih, karena mereka duluan yang mengekspos informasi pribadiku, sekarang giliran aku yang mengekspos mereka. Di sini aku akan mengekspos nomor Saseng yang nelponin aku. Rasakan sendiri apa yang aku alami. Aku sayang si Jenny tapi hari ini sudah maksimal banget. Aku marah dan tidak bisa menahan lagi, jadi aku menulis ini. Si Jenny maaf ya, tolong sebarkan ini semua. Ayo tolong lindungilah artis-artis kalian nih SM dan agensi lainnya. Tolong banget nih, jauhkan idol-idol kita dari para Saseng yang aduh ya Allah. Ini ada lagi nih tindakan Saseng nih. Ini di depan publik guys, kelihatan sama orang-orang. Gak diam-diam, gak yang kayak pelan-pelan nih, pelan-pelan kayak gitu. Atau gak yang kayak telepon-telepon yang dari jauh gitu. Gak, ini bener-bener di publik. Ini yang pertama, ini kejadian sama Taeyeon pada 2011. Jadi seorang Saseng ini berhasil naik ke panggung dan secara fisik menarik tangannya Taeyeon guys. Kalian harus lihat, gue udah lihat nih videonya kayak emosi banget sih. Tuh, ini nih, itu tuh. Tuh, si aki-aki itu. Allahu Akbar. Wah. Merinding. Gak kebayang jadi Taeyeon. Bayangin kalian deh, kalian perempuan nih pasti yang nonton ini, tiba-tiba ditarik sama orang yang gak dikenal, tarik paksa sama orang yang gak dikenal. Perasaan kalian gimana? Apalagi ya Allah, udah tau lagi kerja ya kan, lagi di publik, tiba-tiba ditarik nggak sama orang yang gak dikenal gitu kan. Dan ada beberapa detik jedanya sampai akhirnya manajernya kan, itu kayaknya manajernya deh yang langsung ngebanting si Sasengnya itu. Aduh, pasti itu trauma banget seumur hidup. Susah guys ngilangin hal-hal yang kayak gitu, ya kan? Itu merugikan banget, entah itu merugikan Taeyeonnya, entah itu merugikan fans-fansnya, ya kan? Gak ngerti lagi sama pikiran dari Saseng ini, sumpah. Gak cuma itu, ada lagi kejadiannya. Ini dari NCT dan pelanggaran hotel ya. Jadi pas saat tur di Amerika Serikat pada 2022, ruang hotel NCT itu dilanggar. Seorang Saseng bahkan nih mengunggah video koper dan lorong hotel, menyombongkan diri tuh, ya kan si Saseng. Lihat nih, gue pernah masuk ke kamar ini nih. Itu tanpa izin. Bener-bener gak izin. Dan kasus ini juga berlanjut nih dengan Jaehyun NCT yang juga mengalami penyusupan kamar hotel saat tur di luar negeri. Lanjut ke Neon Twice. Ini pernah juga memiliki Saseng yang lumayan terkenal tuh guys, bernama Josh dari Jerman mulai dari 2019. Jadi dia mengaku datang ke Korea Selatan ya untuk menemui Neon ini. Ia tinggal selama 1 bulan di daerah Cheongdam-dong, Gangnam karena menemukan informasi bahwa Neon Twice dan keluarganya itu tinggal di kawasan tersebut. Nama Josh semakin dikenal setelah ia berusaha mendekati Neon saat penerbangan dari Tokyo ke Seoul pada Desember 2019. Ini real mengganggu gitu ya. Dan lanjut nih ya, ini soal kejadian para artis yang diteleponin. Kejadian juga para artis yang diikutin bener-bener sampai ke samping kursi pesawatnya. Terus mau karena apa? Jual beli data idol. Nah, jaringan ini guys ditopang oleh pasar gelap informasi. Oknum di industri mulai dari bandara, agensi hingga operator telekomunikasi menjual data pribadi para idol, termasuk nomor telepon, rincian jadwal penerbangan, dan alamat tempat tinggal. Dan bahkan ada oknum yang memperjualbelikan informasi itu secara terbuka di media sosial. Gue stres sendiri gitu ya.
Ya gue harap sih perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan para oknum ini nih bener-bener menindak tegas juga ya setelah ketahuan. Atau mungkin dicari nih orangnya siapa nih, langsung ditindak tegas, entah itu tindak pidana karena menyebarkan informasi pribadi, dan dia juga dipecat ya kan. Ya pokoknya tolong banget diberhentikan kayak gini nih, bikin jerah please ya. Dan ini tuh semua nih kejadian-kejadian ini nih yang ngebuat tuh fansnya, fans biasa nih seringkali membuat list info fansite yang diduga saseng agar fans lain tuh tidak nge-hype konten dari fansite itu. Contoh nih, list kumpulan oleh fans Seventeen. Kalian lihat, nih yang ini nih. Nah, tapi selain fansite yang diduga saseng, fans biasa ini biasanya juga masih lupa nih ada saseng yang bukan fansite. Contohnya ada akun A yang tampaknya hanya akun fans biasa, ngepost beberapa kali, aku gak sengaja ketemu ini di ini. Lalu kontennya di hype oleh fans lain. Padahal ini juga merupakan kegiatan pribadi artis, bukan jadwal kerja. Kecuali kayak dia lagi main kemana nih misalnya, terus ada para idol lagi keluar atau apa, terus gak sengaja ketemu gitu. Sebenarnya ini gara-gara kasus yang banyak penggelapan data penerbangan fans ya. Ada beberapa fans yang memang gak sengaja ketemu idol mereka, langsung dihujat guys, dikatain saseng ini itu. Karena mungkin bisa aja memang gak sengaja, tapi ya ini karena kelakuan para saseng yang bener-bener saseng, paham kan? Terus ada kalanya juga nih ya, saseng malah diagung-agungkan sama para fans biasa ini. Dulu pernah tuh rame konten beberapa info XXXX yang didapat dari saseng. Tapi banyak fans lain yang kembali saling mengingatkan ya, jangan percaya saseng karena saseng itu mengganggu. Kalian lihat aja nih posan yang ini nih. Mau ingetin aja nih yang percaya atau bikin konten ginian, kurang-kurangin ya. Jatuhnya misleading information atau nyebar berita hoax, apalagi sumbernya saseng yang belum tentu valid kebenarannya. Gak cuma berdampak negatif nih buat para member NCT, tapi juga buat idol lain. Tuh guys, gimana menurut kalian? Kelakuan para saseng ini bikin pusing kepala. Ini bener-bener masih banyak lagi loh. Beneran masih banyak lagi kelakuan-kelakuan saseng tuh, dan ada aja gitu. Seiring berkembangnya zaman ya, seiring berkembangnya hukum juga nih, ada aja tingkah-tingkahnya. Ada aja nih upgradean terbarunya nih para saseng. Mau di notice idol kok gini banget ya Wak. Kalian jangan sampai kayak gitu ya guys ya. Menurut kalian saseng tuh perlunya diapain? Coba deh komen di bawah. Minggu depan aku bikin video apa lagi ya?